doa terus kita kepada Allah. Dan selanjutnya ya, ada ikhtiar supaya kita diselamatkan dari kejelekan, diselamatkan dari godaan-godaan setan, hari-harinya, malam-malamnya menjadi baik. Ada ikhtiar yang harus dilakukan. Di antaranya adalah bacalah ayatul kursi di 4 tempat. Ini untuk meruqyah diri sendiri. Yang pertama, setiap ba'da sholat jangan lupa ayatul kursi. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholatnya, maka surga dan dia tidak terpenghalang kecuali mati. Ayat kursi di 4 tempat. Yang pertama tadi setelah sholat. Yang kedua, bacalah ayat kursi setiap mau tidur, biar kita tidurnya dilindungi oleh Allah, jangan dikeloni oleh setan. Nah, bahaya kita tidur itu ya, supaya dijaga oleh Allah. Yang ketiga dan keempat, apabila kita mau keluar rumah dan mau masuk rumah, 4 tempat ini jangan lupa bacalah ayatul kursi. Ada kabar yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Katanya ada orang gila gara-gara baca doa itu kadang ada. Oh, masa orang doa kok bisa jadi gila ya? Ini mungkin bukan doa, mungkin amalan-amalan yang berhubungan dengan gaib, tapi ia tidak punya guru yang mempertanggungjawabkan. Makanya di dalam ilmu itu ada sanad dari seseorang yang dianggap gurunya ada gurunya, dan ada gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada fa innahu la yahliku ma'adu ahadun. Tidak ada seseorang hancur gara-gara doa. Kalau orang hancur karena meninggalkan doa itu sudah sewajarnya, maka orang-orang yang meninggalkan doa kan pada bagian yang pertama disebut orang-orang yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para jamaah channel YouTube Solusi Khorohani Aswaja yang saya hormati, saya doakan semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah selamatkan dari segala malapetaka, Allah mudahkan urusannya, dan Allah berkahkan rezekinya. Pada kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan, kami mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah dan bersolawat salam pada baginda agung Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih meneruskan tentang doa. Sering kita mendengar bahwa ad-du'a'u silahul mu'min, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah pedang daripada orang-orang mukmin. Maka dari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jazu fid du'a. Jangan merasa melemah, jangan melemah di dalam doa. Bahasa daerah kami aja sungkanan nari ndonga. Nah,
harus pancangkan doa, yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jangan malas-malasan berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Tidak ada doa yang bisa menghancurkan seseorang. Kadang di dalam kehidupan masyarakat ya, ada kabar yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Katanya ada orang gila gara-gara baca doa itu kadang ada. Oh, masa orang doa kok bisa jadi gila ya? Ini mungkin bukan doa, mungkin amalan-amalan yang berhubungan dengan gaib, tapi ia tidak punya guru yang mempertanggungjawabkan. Makanya di dalam ilmu itu ada sanad dari seseorang yang dianggap gurunya ada gurunya, dan ada gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada fa innahu la yahliku ma'adu ahadun. Tidak ada seseorang hancur gara-gara doa. Kalau orang hancur karena meninggalkan doa itu sudah sewajarnya, maka orang-orang yang meninggalkan doa kan pada bagian yang pertama disebut orang-orang yang sombong. Bahkan baginda agung Habibuna Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Ya'la, beliau bersabda, ala adulukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yaddirukum arzaqakum tada'ullaha fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Baginda Rasulullah SAW memberikan satu pelajaran luar biasa kepada kita semua dalam hadis ini. Mau kamu aku tunjukkan sesuatu yang bikin kamu selamat dari musuh-musuhmu dan rezeki kalian menjadi deras. Tad'ullaha fil lailikum. Gunakan waktu-waktu malammu untuk berdoa kepada Allah. Wa naharikum, dan waktu-waktu siang gunakan untuk doa kepada Allah. Artinya siang malam tidak pernah meninggalkan doa. Apalagi kalau para jamaah tahu tentang waktu-waktu mustajab. Kalau tempat mustajab itu hanya ada di Masjidil Haram, ada di Mekah, Madinah, tapi di tempat-tempat lain ada waktu mustajabah. Gunakan waktu sebelum subuh, setelah subuh, sebelum terbitnya matahari, setelah asar, ma bainal maghrib wal isya, sepertiga malam, itu waktu-waktu yang luar biasa. Makanya ada ulama yang soleh mengajarkan kepada kita, kalau malam hari bangun dan anaknya disuruh bangun walaupun dia bermain-main, tidak apa-apa ya, karena anak kecil dia tidak tahu dia harus baca apa, belum tahu, tapi diberi belajar kepada orang tuanya. Jadi bapaknya zikir, bapaknya sholat, biarin anaknya lari-lari atau mainan apa, tidak apa-apa. Itu ada pelajaran bahwa pentingnya bangun di tengah malam. Nah, ini luar biasa. Bahkan dalam keterangan inna syarafal mu'min fil lailatiha. Jadi orang mukmin mulianya ada pada sholat malam. Kalau pengen mulia itu kuncinya di situ. Maka jelas sekali, tad'ullaha fil lailikum wa naharikum. Selalu kalian berdoa kepada Allah, baik di malam harinya atau di siang harinya. Fa inna du'a silahul mu'min. Karena doa adalah pedang dari orang mukmin. Kita akan mengambil buah, kita butuh benda yang tajam. Mau menebang pohon karena kita butuh kayu, butuh
alat tajam. Itulah makna daripada pedang. Insya Allah dengan doa semuanya akan diraih oleh orang-orang yang punya hajat kepada Allah dan memanjatkan doa. Jamaah yang berbahagia, dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, Innallaha rahimun karim, yastahyi min ibadihi ayyarfa'a ilaihi yadaihi thumma la yada'u fihi ma khaira. Ini penting sekali supaya kita semangat di dalam doa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rahimun karimun, maha ulas asih, maha kasih sayang, karimun dan maha loman. Allah itu maha dermawan. Yastahi min ibadih, Allah merasakan sangat malu kepada hambanya, ayarfa ilaihi yadaihi, hamba yang mengangkat kedua tangannya, sulama yada'u fihima, dan Allah tidak meletakkan sesuatu yang baik pada tangannya. Artinya Allah akan malu sekali ketika tidak mengabulkan doanya. Bila ada seorang hamba yang berdoa dengan mengangkat tangannya, doa yang baik, doa yang beradab, ya, ini makanya semua orang beramal itu wajib ngilmu, termasuk bagaimana doa yang baik. Doa yang baik, bagaimana adabnya doa, ini perlu sekali kita pelajari. Para jamaah yang berbahagia, ada dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, wa Bazzar, wa Abu Ya'la bi asanidin jadidah, wal Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'ah rahim illa atahullah ihda salas, ima ayu ajilah lahu bida'wati wa ima ayutakhiraha lahu fil akhirah wa ima ayusrifa anhu min su'i mislaha. Qalu idza nuqsir qala Allahu aksar. Di mana ada seorang muslim berdoa dengan doa padanya doa yang tidak ada dosa, doa-doa yang boleh lah, artinya yang baik, jangan doa yang berdosa, artinya doa melaknat orang, doa jelek pada orang lain. Itu setidaknya pada diri sendiri. Dan di dalam kehidupannya wala qati'atur rahmi, orang yang berdoa itu tidak putus saudara, artinya silaturahminya baik. Nah, ketika berdoa dalam kondisi demikian, doanya bagus, tidak putus hubungan keluarga, maka Allah akan memberikan kepadanya, ya, salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayu ajilahu bidakwati, seketika doanya yang diminta itu akan dikabulkan oleh Allah. Doanya langsung dikabulkan, langsung diberikan apa yang menjadi permintaannya. Wa imma ayyutakhiraha lahu fil akhirah, ada kalanya doanya itu disimpan oleh Allah untuk perbendaharaan akhirah. Kami pernah mendengar, kami pernah ngaji, ya, sama beliau Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah, bahwa ada orang di hari kiamat
ia merasa kaget dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dia bingung karena tidak merasa memiliki. Ternyata itulah doa-doa yang dikumpulkan, disimpan oleh Allah di akhirat untuknya. Kesimpulannya, sampai-sampai ia mengatakan, kalau ngerti akan seperti ini, saya pengennya semuanya dikumpulkan untuk akhirat. Nah ini, semua orang kalau lagi lagi merasakan nikmat, pasti ia akan seperti itu reaksinya. Nah ini ada doa yang disimpan oleh Allah, seakan-akan tidak dikabulkan. Iya, tuh doa tidak dikabulkan ya, dikabulkan, disimpan di akhirat. Ada juga wa ima ayyusrifa anhu minasu mislaha. Ada juga doa itu difungsikan oleh Allah untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Ya, dia harus kena kejelekan ini, kejelekan itu, tidak jadi. Disingkirkan oleh Allah asbab daripada doa itu sendiri. Ya, makanya sahabat mengatakan, ya, qalu idza nuqsir, ya, Allah, ya, minta kepada Allah untuk sebanyak-banyaknya dalam doa. Minta kepada Allah untuk memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita tidak lepas daripada malas-malasan untuk berdoa. Doa terus kita kepada Allah. Dan selanjutnya ya, ada ikhtiar supaya kita diselamatkan dari kejelekan, diselamatkan dari godaan-godaan setan, hari-harinya, malam-malamnya menjadi baik. Ada ikhtiar yang harus dilakukan. Di antaranya adalah bacalah ayatul kursi di 4 tempat. Ini untuk meruqyah diri sendiri. Yang pertama, setiap ba'da sholat jangan lupa ayatul kursi. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholatnya, maka surga dan dia tidak terpenghalang kecuali mati. Ayat kursi di 4 tempat. Yang pertama tadi setelah sholat. Yang kedua, bacalah ayat kursi setiap mau tidur, biar kita tidurnya dilindungi oleh Allah, jangan dikeloni oleh setan. Nah, bahaya kita tidur itu ya, supaya dijaga oleh Allah. Yang ketiga dan keempat, apabila kita mau keluar rumah dan mau masuk rumah, 4 tempat ini jangan lupa bacalah ayatul kursi. Insya Allah para jamaah akan merasakan manfaatnya, ketenangan, dan Allah akan selamatkan dari mara bahaya, terutama godaan-godaan setan ya, dan anak buahnya semuanya ya. Amalkan. Siapa yang butuh, kami persilakan untuk mengamalkan. Karena ketika kami ngaji, guru kami pun mengatakan, sebarkan kepada saudara-saudara kamu, keluarga kamu. Amalkan ayat kursi di 4 tempat ya. Yang pertama setelah selesai sholat, yang kedua ketika mau tidur, ketiga dan keempat ketika kita mau keluar rumah dan masuk ke rumah. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.